Kisah berawal dari acara pemakaman seorang gubernur bernama Karlingga. Dia tewas dibunuh oleh rakyatnya sendiri dengan cara dibacok. Tak lama kemudian, seorang pria, sebut saja Om Botak, datang melayat. Dia merupakan mertua Karlingga. Acara pemakaman tersebut dipenuhi isak tangis istri dan keluarga. Tidak hanya itu, Om Botak memandikan seorang pria dan memberikan mantra-mantra. Pria tersebut merupakan putranya Karlingga. Lalu scene berganti memperlihatkan seorang narapidana yang akan menjalani sidang. Hakim menjelaskan bahwa pria tersebut telah membunuh Karlingga, sang gubernur, secara brutal. Pria tersebut bernama Surya. Hakim berkata, Surya tidak bisa dihukum dengan hukuman yang berat karena dia masih di bawah umur. Hakim memutuskan agar Surya dipenjara khusus untuk pelaku kejahatan yang masih di bawah umur. Singkat cerita, Surya dipindahkan ke penjara anak. Beliau ditempatkan di sel yang berisi 5 orang pelaku kriminal. Surya yang merupakan narapidana baru mendapat perlakuan yang kurang baik oleh teman satu kamarnya. ஏய் நான் கெஞ்சா கேஸா இல்ல சைல்ட் ராஜிங்கா அடி Besoknya, ketika Surya hendak mengambil jatah makan, ketua sel Nurada Gerengseng mengambil jatah makan Surya. Lalu kemudian datang segerombolan napi sok asik. Lalu pria tersebut berkata bahwa mereka Kutiguna Geng. Dia menjelaskan, Kutiguna merupakan napi paling ditakuti di lapas tersebut. Lalu scene berganti memperlihatkan Wakapolres, sebut saja Wak Haji. Dia menyuruh perwiranya bernama Mang Ali untuk menyelidiki kasus pembunuhan Karlingga yang dilakukan Surya. Mang Ali lantas memanggil para saksi untuk dimintai keterangan, termasuk ibu Surya dan juga istri Karlingga bernama Maya. Sir. Tidak hanya itu, Mang Ali juga memintai keterangan kepada seorang pria berambut gondrong dan putranya Karlingga. Setelah selesai dimintai keterangan, Tante Maya menyuruh anak buahnya untuk menghabisi dan membunuh Surya di dalam lapas. அவனெல்லாம் கோட்லயே போட்டிருக்கான். அவன் அம்மா எவ்வளவு திமிரா பார்த்துக்கிட்டு. Singkat cerita, orang suruhan Tante Maya, sebut saja Om Bewok, mendatangi lokasi penjara di mana Surya dipenjara. Lalu Om Bewok menemui petugas penjara, sebut saja Abang Plontos. Om Bewok menyuruh dan menyuap Abang Plontos membunuh Surya. முடிச்சிடலாமே ஆனா உள்ள வச்சு போடுறதுதான் கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. அவ்வளவுதானா? அட்வான்ஸா வச்சுக்கிறேன். Surya sangat depresi dan selalu bermimpi tentang ibu serta saudara kandungnya. Tak lama kemudian, penjaga beritahu Surya bahwa ibunya datang menjenguk. Surya berkata pada seorang pria agar selalu menjaga ibunya. Setelah menemui ibu, Surya kembali ke dalam sel. Di tengah gang sempit, Om Plontos menyuruh Kutiguna untuk menghabisi Surya. Saat rekan satu sel dengan Surya hendak masuk, namun mereka disuruh keluar dan hanya menunggu Surya. டேய் படா Surya yang tidak tahu apa-apa dengan santai masuk, lalu Bang Plontos dengan sengaja mengurung Surya sendirian dan adu kejantanan 1 versus 5 tidak terelakkan. Setelah
Setelah adu mekanik, Surya mampu mengalahkan geng Kutiguna. Kemudian Om Plontos datang untuk mengecek betapa kagetnya dia dibuat melongo. Surya mampu mengalahkan Kutiguna geng sendirian. Peristiwa itu juga disaksikan semua napi yang membuat Surya makin disegani. Lalu scene berganti di saat Om Botak sedang mamam. Dia Babangus akan menunjuk Tante Maya menjadi gubernur baru menggantikan almarhum suaminya. Tante Maya sempat menolak karena masih tidak terima atas kematian suaminya dan akan terus balas dendam kepada Surya. Tante Maya juga terus memperingati Mang Bewok agar segera membunuh Surya. Mang Bewok nurada panik karena telah gagal menghabisi Surya sebelumnya. Dia langsung mendatangi calo bernama Otim, lalu menyuruh Bro Otim mencari pembunuh bayaran yang sangat kejam. Keesokan harinya, Bro Otim mendatangkan segerombolan gangster yang dipimpin oleh Mang Yatna, lalu memberitahu agar mereka membunuh Surya di dalam penjara. Mang Yatna sempat bingung bagaimana melakukannya, sedangkan targetnya tersebut berada di dalam penjara. Kemudian Bro Otim menyuruh Mang Yatna melakukan sebuah pembunuhan kepada pria yang merupakan ketua partai saingan Karlingga agar Mang Yatna dan rekan-rekan bisa masuk penjara. Tanpa banyak bacot, mereka pun langsung melakukan pembunuhan tersebut. Setelah melakukan pembunuhan, Mang Yatna lalu menyerahkan diri kepada pihak polisi dengan membawa batok kelapa. Dan akhirnya Mang Yatna dan rekan-rekan diponis lalu dimasukkan ke penjara yang sama dengan Surya. Singkat cerita, Bro Yatna Nurada Gerengseng segera mencari Surya dan berbuat onar kepada seorang napi lalu menyandra napi tersebut untuk mengantarkannya ke tempat di mana Surya berada. Dan terjadilah carok, wah. Setelah pertempuran berdarah itu, lagi-lagi Abang Surya mampu mengalahkan Mang Yatna dan rekan-rekan walaupun dia harus terluka parah. Tidak lama kemudian, pengurus penjara datang dan langsung mengevakuasi seluruh korban. Di saat yang lain sibuk evakuasi korban, Om Botak malah menghubungi Bewok bahwa dia gagal lagi membunuh Surya yang membuat Mang Bewok pusing 7 keliling. Peristiwa carok tersebut langsung viral di seluruh media yang membuat Mang Ali pusing ngising bagaimana bisa Bro Yatna yang baru saja masuk penjara bisa tahu Abang Surya. Mang Ali berkata kepada awak media bahwa peristiwa tersebut hanyalah kenakalan remaja yang depresi. Singkat cerita, di saat yang lain asik Babangus, Bang Botak Nurada Macok kembali menghubungi Bewok bahwa Om Bewok hanya mempunyai satu kesempatan lagi menghabisi Surya. Di saat Surya akan dipanggil hakim ke pengadilan, Mang Bewok yang tahu informasi tersebut lantas pergi ke rumah Tante Maya untuk meyakinkan bahwa dia akan berhasil membunuh Surya. Keesokan harinya, Surya menghadap hakim. Hakim berkata, peristiwa carok bukanlah kenakalan remaja depresi.
Hakim menjelaskan peristiwa tersebut merupakan rencana pembunuhan yang ditunjukkan untuk Surya. Hakim juga menegaskan agar Mang Ali segera menyelesaikan kasus tersebut dan mengungkap siapa dalang sebenarnya. Setelah sidang, Surya diberitahu penjaga penjara yang sedikit amanah bahwa bakalan ada penyerangan terhadapnya. Dan benar saja, apa yang dikatakan bapak tersebut kejadian. Namun Surya berhasil selamat dan melarikan diri. Singkat cerita, di saat kepala pengurus penjara pusing dikejar-kejar pinjol, dia dikagetkan dengan kedatangan Surya di ruangannya. Kemudian membawa Surya menghadap Mang Ali untuk diinterogasi. Mang Ali berkata, kenapa Surya tidak kabur padahal sudah diperingatkan? Surya berkata bahwa dia hanya ingin keadilan lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu scene berganti ke masa lalu. Surya tinggal bersama ibu dan saudara kandungnya bernama Karna di rumah sederhana. Sejak kecil mereka berdua selalu berusaha keras mencari uang untuk biaya hidup. Surya dan Karna terpaksa banting tulang menjadi atlet UFC. Mereka berdua berlatih keras agar suatu hari bisa menjadi atlet UFC yang hebat. Hingga suatu hari Karna mulai menyukai gadis bernama Kakom yang merupakan tetangganya sendiri. Hingga suatu hari, Kakam membelikan motor untuk Karna yang membuat kisah cinta mereka semakin dalam. Malam harinya, Karna dan Surya yang baru pulang apel, mereka terpaksa berhenti karena ada acara hajatan di tengah jalan menuju rumahnya. Ternyata acara tersebut merupakan acara kampanye Karlingga sebagai gubernur. Surya yang kesal berusaha komplain agar dia bisa lewat, namun bodyguard Karlingga melarang dan menyuruh mereka berdua mencari jalan alternatif. Di saat putar balik, Karlingga berpidato bahwa Rayapan Akademi miliknya akan menggelar kompetisi UFC dan pemenangnya akan diberikan pekerjaan tetap. Mendengar hal itu, membuat Surya dan juga Karna bersemangat untuk mengikuti kompetisi tersebut. Keesokan harinya, Karna dan Surya mengajak Kakam ke pantai. Ketika sampai, abangnya Kakam, sebut saja Kribo, datang dan berkata agar Mang Karna menjauhi Kakam karena dia tidak menyukai Karna. Sempat hampir terjadi baku hantam, namun pihak berwajib datang melerai dan menyuruh mereka semua membubarkan diri. Singkat cerita, Karna diminta datang ke rumah oleh ayah handanya Kakam bernama Tatang. Om Tatang berkata bahwa dia sebenarnya setuju hubungan Karna dan Kokom. Namun ada namunnya, sebab Karna tidak sekolah dan tidak memiliki pekerjaan tetap, jadi dia ragu untuk menikahkan putrinya dengan Karna. Lalu Karna meyakinkan bahwa dia akan mengikuti kompetisi UFC dengan hadiah pekerjaan tetap. Tentu saja Om Tatang memberi kesempatan untuk Karna. Kompetisi tersebut dimulai. Karna dan Surya tampil sangat baik dan mampu membabat habis peserta lain hingga melaju ke semifinal. Kemudian pertandingan semifinal antara Surya versus Doyok. Di sini Doyok merupakan anak yang punya hajat, yaitu Karlingga. Namun Surya memilih tidak hadir agar Karna lah yang bisa masuk final. Otomatis Surya pun didiskualifikasi. We announce the blue corner fighter Jagat as winner by walkover.
Singkat cerita, tibalah di partai final antara Karna versus Doyok. Mereka berdua bertarung sangat baik, saling jual beli pukulan. Hingga satu momen di mana Doyok mengalami cedera akibat serangan yang diluncurkan karena sang ayah yang melihat anaknya hampir kalah menyuruh anak buahnya memberitahu Karna agar menyerah dan akan diberi uang ganti. Namun Karna menolak karena dia ingin menang agar bisa menikahi Kokom dan mendapatkan pekerjaan tetap. Tibalah di ronde terakhir, ronde penentuan. Karena yang menggunakan ajian sarung paet memberikan kuncian yang membuat Doyok tidak bisa hudang. Hingga Karna terus-menerus memberikan pukulan tepat di kepala Doyok. Dan akhirnya Karna berhasil menjadi juara. Kemudian saat Karlingga memberikan piala, dia menatap tajam dan mencengkram bahunya Karna seakan penuh dendam. Karna yang sudah terlalu bahagia tidak curiga, lalu merayakan kemenangannya dengan membuat acara pargoy. Wah. Singkat cerita, Karlingga datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Doyok. Doyok mengalami pendarahan setelah pertarungannya dengan Karna. Kemudian Tante Maya datang lalu menanyakan kondisi anaknya. Dokter menjelaskan bahwa kondisi Doyok sungguh memprihatinkan dan belum tentu bisa selamat. Mendengar perkataan dokter tersebut, Tante Maya sangat marah lalu merencanakan pembunuhan Karna. சாவணும். Malam pun jadi poek. Karna mengajak Kokom apel ke jembatan karena mengungkapkan dia bakalan segera melamar Kokom. Mendengar hal itu, Kokom sangat senang. Kemudian saat Kokom akan mencium Karna, tapi tiba-tiba baru dia mau nyosor, mereka berdua diserang. Penyerangan tersebut dilakukan oleh orang suruhan Karlingga dalam situasi darurat karena sempat melawan dan berusaha menyuruh Kokom untuk melarikan diri. Namun Kokom menolak lalu terpaksa membuang Kokom ke sungai. Sementara Karna merelakan tubuhnya dibacokin dan diculik. Kemudian Kokom memberitahu Surya serta ibu, lalu menjelaskan bahwa karena diserang dan diculik, Surya bersama keluarga langsung mencari Karna. Mereka juga sempat melapor ke pihak polisi, namun tidak digubris. Di sini terungkap bahwa pihak polisi sudah kong kali kong dengan Karlingga. சார் அந்த பையன் மிஸ்ஸிங் கேஸ் வந்தாங்க பேரு கம்ப்ளைண்ட் எழுதி வாங்கி அனுப்பிச்சிட்டேன் சார் கேஸ் போடாம பாத்துக்க பார்த்துக்கிறேன் சார் பார்த்துக்கங்க சார் கொடுத்து அனுப்புறியா அதே மேலே போட்டு பசங்க அப்பா வணிக்கிறாடா. Keesokan harinya saat Om Tatang berangkat kerja, dia merupakan satpam rayapan akademi. Sesampainya di tempat kerja, Om Tatang hendak menyalakan lampu. Betapa terkejutnya dia melihat Karna tergantung di tengah ring UFC dengan kondisi kedua tangannya putus.
Mendengar berita tersebut sontak membuat Surya serta ibu sangat sedih melihat Karna tewas dengan kondisi memprihatinkan. Sementara Kakam sangat depresi karena dia harus kehilangan calon suaminya. Tidak lama kemudian pihak polisi datang mengevakuasi jasad Karna lalu membawanya ke rumah sakit, tapi tiba-tiba Kokom berlari ke tengah jalan kereta dan singkat cerita, scene pun berganti. Di acara pemakaman Kokom dan Karna, acara tersebut dihadiri keluarga serta pihak polisi hingga salah satu pria, sebut saja Om Bet, berkata kepada perwira polisi itu, "Bukankah Surya dan keluarga sudah membuat laporan penculikan Karna, tapi kenapa tidak digubris?" Dia juga berkata, "Mungkinkah pihak polisi sudah diberi uang sogokan oleh Karlingga?" Dengan santainya perwira tersebut menjawab, dia tidak berani menentang perintah Karlingga. Di sini terungkap pembunuhan ketua partai saingan Karlingga. Ternyata Om Bet lah ketua partai tersebut karena Om Bet selalu menegakkan keadilan bagi rakyat jelata. Tidak lama kemudian Karlingga datang. Di dalam mobil dia menatap spanduk bergambar Karna, sang juara UFC. Lalu scene berganti sebelum Karna tewas. Mengapa tangan Karna bisa putus? Ternyata Karlingga lah yang telah memotong tangan Karna. Kemudian di saat Karlingga sudah sampai di acara pemakaman, dia memberikan karangan bunga serta akan membiayai pemakamannya Karna. Lalu dia menanyakan kepada perwira polisi siapa pelakunya. Perwira menjawab bahwa pelakunya adalah kakak Kokom yang tidak terima karena jadi juara dan akan menikahi sang adik. Perkataan perwira itu membuat orang tua Kokom sedih dan kecewa, termasuk Surya karena telah menutupi kejadian yang sebenarnya. Lalu Karlingga and the gang pergi meninggalkan tempat tersebut. Inilah yang terjadi. Di sini terungkap kenapa Surya masuk penjara akibat membunuh Karlingga, sang gubernur yang selalu menutupi kebenaran alias otoriter. Setelah menceritakan yang sebenarnya, semua orang terdiam dan merasa kasihan. Surya berkata bahwa dia tidak akan pernah lari sebelum keadilan ditegakkan. வந்துட்டு போறான். Singkat cerita, Mang Bewok menghadap Om Botak. Om Botak berkata bahwa Mang Bewok tidak bisa membunuh bocah kecil berumur 17 tahun yaitu Surya. Lalu Mang Bewok berkata tidak mudah untuk menghabisi Surya. Tiba-tiba Mang Bewok ditikam oleh adik kandung Doyok di hadapan Om Botak. Kemudian Om Botak menghubungi Wakapolres bahwa malam ini anak buahnya akan melakukan penyerangan untuk memburu Surya. Benar saja, ketika siang sudah berganti malam, orang-orang suruhan Om Botak menyerang dan segera memburu Surya. Di sini Surya tidak sendiri, dia dibantu oleh napi lain yang sudah tunduk padanya. Lalu tawuran pun terjadi.
Sementara Surya fokus berduel dengan adiknya Doyok, mereka berduel sangat sengit hingga akhirnya Surya mampu menebas Doyok. எனக்கு தெரியும் எவன் வேணா வரட்டும் நீ கிளம்பு. Tamat! Tidak terasa sudah di penghujung cerita. Saya idaman debt collector beserta kru belum ada yang bertugas menyampaikan kata-kata terakhir. Keadilan jadi langka ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Jangan lupa subscribe dan terus dukung channel ini.